Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah dari program studi D3 Perjalanan Wisata. Nah, kali ini saya akan menjelaskan topik tentang makam Sultan Hasanuddin. Di sini ada yang sudah tahu tidak siapa itu Sultan Hasanuddin? Sebelum itu, saya akan menjelaskan tahapan dan durasi topik yang saya ambil, yaitu makam Sultan Hasanuddin. Yang pertama itu ada sambutan yang berdurasi 1-2 menit, yang berisi sambutan dan mengajak pengunjung untuk membayangkan suasana kerajaan Goa pada abad ke-17 dan menjelaskan pentingnya tempat ini dalam sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya, tahap kedua membahas tentang makna dan arsitektur makam Sultan Hasanuddin yang berdurasi 2-5 menit, yang berisi menunjukkan struktur makam yang berbentuk punden berundak, menjelaskan 3 bagian pada makam, yaitu pada kaki, badan, dan atap, serta menjelaskan filosofi yang ada di makam tersebut, dan menggunakan gambar 3 dimensi untuk menjelaskan bentuk dari makam tersebut. Yang ketiga, menjelaskan teknologi dan konstruksi makam Sultan Hasanuddin yang berdurasi 5-8 menit, yang berisi teknik pembangunan makam yang tidak memakai bahan perekat, tapi hanya menggunakan susunan batu ataupun susun timbun. Lalu mengajak pengunjung untuk melihat detail batu dan melihat teknik penyusunannya. Yang keempat, ada filosofi dan simbolisme makam Sultan Hasanuddin yang berdurasi 8-12 menit, yang berisi menghubungkan bentuk makam dengan makna spiritual dan sosial budaya bagi masyarakat Makassar, dan menunjukkan nisan khas sebagai bukti akulturasi budaya Islam dan lokal. Dan di sini juga saya akan menampilkan video tentang perkembangan makam Sultan Hasanuddin dari masa ke masa. Tahap kelima menjelaskan fungsi makam dalam tradisi masyarakat yang berdurasi 12-16 menit, yang berisi menjelaskan peran makna sebagai tempat ziarah dan penghormatan terhadap leluhur, menceritakan bagaimana masyarakat masih menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh Sultan Hasanuddin. Lalu yang keenam itu ada renungan dan penghormatan kepada Sultan Hasanuddin yang berdurasi 16-18 menit, di mana kita akan mengajak pengunjung untuk merenungi perjuangan Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Lalu mengajak pengunjung untuk menghormati makam dengan mengheningkan cipta atau dengan membacakan doa kepada Sultan Hasanuddin. Yang terakhir ada penutup yang berdurasi 18-20 menit. Dan di sini kita akan mengajak pengunjung untuk menjaga sejarah dan budaya lokal. Setelah itu kami akan memberikan kesempatan untuk pengunjung yang ingin bertanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat topik saya itu makam Sultan Hasanuddin. Dan sekarang kita akan memahami dan mendalami kisah seorang pahlawan heroik yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Seorang pemimpin yang tidak gentar terhadap penjajah, seorang raja yang memiliki kehormatan daripada tunduk kepada kekuasaan asing. Bayangkan, pada abad ke-17, Makassar yang megah, pelabuhan yang ramai, dan kapal-kapal dagang yang berlayar di lautan. Namun, di tengah kejayaan itu, penjajah datang untuk menguasai wilayah-wilayah ini. Goa tidak tinggal diam. Sultan Hasanuddin bangkit, memimpin perang sengit melawan Belanda.
mempertahankan tanah airnya dengan keberanian yang luar biasa. Namun, setiap perjuangan pasti memiliki akhir dari perjuangannya. Jasad Sultan Hasanuddin beristirahat untuk selamanya, namun namanya terus hidup dalam sejarah. Dan makam Sultan Hasanuddin juga tidak seperti makam-makam yang pada umumnya. Makam ini memiliki bentuk punden berudak, struktur bertingkat, dan tidak hanya megah tetapi juga memiliki makna. Dan struktur bangunannya itu terdiri dari kaki bangunan, badan bangunan, dan juga atap bangunan. Kaki bangunan melambangkan tempat manusia hidup dan berjuang. Ini menggambarkan kehidupan Sultan Hasanuddin yang seorang pejuang pada saat itu. Badan bangunan adalah simbol perjalanan menuju keabadian, mencerminkan peralihan dari dunia fana menuju kehidupan akhirat. Atap bangunan menjulang ke atas sebagai simbol hubungan dengan Tuhan, mencerminkan pengangkatan derajat seorang raja yang dihormati. Bangunan ini bukan sekedar tempat peristirahatan tetapi juga monumen penghormatan kepada seorang raja besar yang telah memperjuangkan tanah ini hingga titik darah penghabisan. Dan makam ini juga memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidang arsitekturnya. Dibangun tanpa semen atau perekat, makam ini tetap kokoh dan kuat berkat beberapa teknik konstruksi khas. Dan di sini juga kita akan mengajak para audiens untuk mencoba menyusun replika batu menyerupai makam Sultan Hasanuddin, menggunakan teknik-teknik yang dipakai untuk membangun makam Sultan Hasanuddin. Yang pertama itu ada teknik susun timbun, di mana batu-batu yang disusun dengan hati-hati untuk menopang bangunan secara alami. Selanjutnya, teknik batu pengunci. Batu tertentu digunakan sebagai pengunci agar setiap struktur tetap stabil meskipun tanpa perekat. Adapun teknik tumpuk batu, di mana lapisan batu dibuat bertingkat untuk menciptakan bentuk punden berundak yang kokoh dan estetik. Dan bagian undakan itu semakin ke atas undakan maka semakin kecil juga. Dan ini bukan sekedar desain, tetapi juga ini sebagai bukti bahwa masyarakat Goa dahulu itu telah mendalami tentang teknik arsitektur yang kuat dan tahan lama. Makam ini juga bukan sekedar bangunan, tetapi juga cerminan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Goa. Bentuk punden berundak ini memiliki makna sosial dan spiritual, dan semakin tinggi pundennya maka semakin dihormati. Dan hadap makam itu menghadap ke kiblat, dan ini menandakan bahwa Islam telah menjadi bagian budaya dari masyarakat Goa pada saat itu. Dan motif nisan menggunakan unsur Islam dengan tradisi lokal, menunjukkan akulturasi budaya yang harmonis. Setiap elemen di makam ini adalah sebagai pengingat bahwa Sultan Hasanuddin bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga figur spiritual yang dihormati dan dikenal. Makam Sultan Hasanuddin juga memiliki peran penting dalam masyarakat. Yang pertama itu sebagai tempat ziarah, dan banyak orang ke sini untuk datang berziarah untuk mengenang Sultan Hasanuddin, dan tidak lupa juga untuk mendoakan beliau. Dan orang-orang yang mengunjungi makam ini juga sebagai situs sejarah. Makam ini menjadi bukti kejayaan kerajaan Goa yang masih berdiri megah hingga saat ini.
lalu sebagai sumber inspirasi bagi orang-orang. Nah, kisah keberanian Sultan Hasanuddin menjadi pelajaran bagi generasi muda untuk selalu mempertahankan kehormatan dan kedaulatan. Nah, makam ini juga bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga warisan kebanggaan bangsa yang harus kita lestarikan. Sekarang kita mari merenung sejenak. Di tempat ini seorang pemimpin besar yang beristirahat, seorang raja yang tidak hanya bertempur dengan pedang, tetapi dengan hati dan tekad yang kuat. Seorang pemimpin yang lebih memilih berjuang sampai akhir daripada menyerah kepada seorang penjajah. Perjuangan beliau telah berakhir, tetapi tanggung jawab kita belum. Apakah kita masih menjaga warisan sejarah ini? Apakah kita masih menghormati perjuangan para pahlawan dengan menjaga bangsa ini? Mari kita memanjatkan doa untuk Sultan Hasanuddin. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semangat perjuangannya tetap hidup dalam diri kita. Setelah selesai sesi renungan, kita akan mengajak para audiens untuk menyanyikan himne cipta untuk para pahlawan yang telah gugur. Selanjutnya penutupan. Di sini saya akan membahas tentang kutipan-kutipan dalam topik tersebut dan menjelaskan ringkasan dan makna dari makam Sultan Hasanuddin dan pesan-pesan yang terselip dalam cerita tersebut.